Welcome back to channel Progressive Football. Di video kali ini Progressive Football akan merangkum hasil-hasil pertandingan kemarin. Yaitu yang pertama ada pertandingan Manchester United yang kesulitan untuk meraih kemenangan di kandang sendiri ketika melawan Bournemouth. Oke, kalau kita lihat dari statistiknya, Manchester United di sini berhasil melakukan penguasaan bola sebanyak 56%, sedangkan untuk Bournemouth sendiri 44%. Dan ekspektasi untuk mencetak gol Manchester United yaitu 3,5% ekspektasi golnya, sedangkan Bournemouth itu 1,7%. Total tembakan yang dilesakan juga Manchester United 25 tembakan, Bournemouth 13, lalu tembakan tepat sasaran Manchester United 9 dan Bournemouth juga 9. Untuk offset yaitu Bournemouth 1, untuk pelanggaran Bournemouth 12, Manchester United 15, yang mana di sini yang sangat mengejutkan dengan hasil imbang dengan skor 4-4. Pertandingan ini banyak hujan gol terjadi yang dicetak oleh berbeda dari tiap golnya. Berbeda orang, mulai dari Manchester United, gol pertama yang dicetak oleh Amad Diallo di menit ke-13, lalu Casemiro di menit 45 lebih 4 menit waktu normal. Lalu ada Bruno Fernandes di babak kedua yang berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-77, sedangkan Matheus Cunha yang seharusnya gol Matheus Cunha itu sudah bisa menjadi gol kemenangan Manchester United, tetapi akibat kelengahan lini pertahanan Manchester United di menit ke-84, Bournemouth berhasil menyamakan kedudukan menjadi skor 4-4. Ini lengahnya lini pertahanan dari Manchester United membuat yang seharusnya bisa meraih 3 poin di kandang sendiri. Itu merupakan kesempatan besar di kandang sendiri meraih 3 poin, tetapi kelengahan dari lini belakang yang dikomandoi oleh Luke Shaw di sini, karena Matthijs de Ligt dan Harry Maguire cedera, hanya mengandalkan Aiden Heaven di tengah, lalu ada Larry Yoro dan Luke Shaw, yang mana Luke Shaw memiliki kelemahan ketika melakukan pressing ke pemain dan suka telat membackup dia Luke Shaw itu di pertandingan saat melawan Bournemouth ini. Apalagi Aiden Heaven reading the game-nya. Ini seharusnya Manchester United ketika di babak pertama unggul 2-1, ini menjadi kesempatan momentum kebangkitan di babak kedua untuk mencetak gol lagi, tetapi malah Manchester United disamakan kedudukannya, lalu sempat tertinggal menjadi 3-2 dan disamakan lagi, lalu Manchester United berhasil membalikkan keadaan dengan skor 4-3 dicetak oleh Cunha. Namun sayangnya kelengahan koordinasi antara lini tengah sampai lini belakang ini yang menjadi mengkhawatirkan, padahal di sini Manchester United sudah menggunakan formasi andalannya yaitu 3-4-2-1, yang mana Amad Diallo sudah berposisi di sektor kanan. Dia siap maju dan mundur membantu penyerangan dan pertahanan, dan dua di belakang striker ada 2 attack midfielder yaitu Mbeumo dan Mason Mount, dan striker targetnya yaitu Matheus Cunha, yang mana dia bekerja sangat efektif di sini membuka ruang untuk memberikan ruang kepada Mbeumo dan Mason Mount. Dia tidak egois sebagai seorang striker. Ini yang menjadi keunggulan dari Matheus Cunha. Namun sayangnya rapatnya barisan dari Bournemouth ini agak sulit ditembus oleh permainan dari Manchester United, yang mana di sini Bournemouth sang lawan menggunakan formasi 4-2-3-1 karena tahu lawannya adalah Manchester United yang pasti menggunakan formasi 3-4-2-1. Fungsi 2 pivot di depan back-nya Bournemouth ini untuk mengunci pergerakan Mbeumo dan Mason Mount, dan ini rata-rata hampir berhasil di setiap pertandingan. Namun sayangnya Mbeumo dan Mason Mount kadang juga bisa lepas dari penjagaan 2 pivot dari Bournemouth tersebut. Ini menjadi keuntungan untuk Manchester United. Namun di pertandingan ini Ruben Amorim sangat menyesal. Dia berkata sungguh mengecewakan drama 8 gol Manchester United lawan Bournemouth yang seharusnya bisa mendapatkan 3 poin penuh di kandang. Ini yang sangat mengecewakan lah bagi seorang pelatih yang lagi berusaha mendapatkan hasil positif, tren positif untuk klub tersebut, tetapi malah mendapatkan hasil seri di kandang sendiri. Ini sudah ditebak Manchester United harus berbelanja
di bursa transfer musim dingin ini berbelanja menguatkan sektor pertahanan. Sektor pertahanan rapuh ketika ditinggal back senior seperti Harry Maguire dan Matthijs de Ligt. Yang gue bilang ini posisi yang sangat rawan Manchester United di musim ini akibat pertahanan yang sangat lemah, dan harus ada penggantinya juga di sektor penyerangan. Ketika Benjamin Sesko tidak bisa bermain, kondisinya tidak fit, ada Matheus Cunha, tetapi Matheus Cunha kondisinya masih inkonsisten, tidak konsisten terus. Ini yang sangat berbahaya buat Manchester United. Masuk ke berita selanjutnya, yaitu ada pertandingan Carabao Cup antara Manchester City yang berhasil menang melawan Brentford. Dan di pertandingan ini Pep Guardiola merombak hampir seluruh pemainnya, dirotasi agar tidak terlalu kelelahan. Dan Erling Haaland di sini digantikan oleh Divin Mukasa, tetapi peran Erling Haaland digantikan oleh Ryan Cherki, yang mana di sini Ryan Cherki sebagai pemain nomor 10, dia mengatur lini serang Manchester City, yang mana ada di sayap kiri Savinho, di sayap kanan ada Bob, yang mana Bob ini yaitu didikan dari Akademi Manchester City. Lalu ada 4 di belakang, 2 center back, ada Nathan Ake dan Kusanov, di bek kanan ada Robert Lewis, di bek kiri ada O'Reilly, dan kiper utama Manchester City yaitu Gianluigi Donnarumma dirotasi juga, digantikan Trafford. Lalu ada 2 gelandang bertahan seperti biasa, ada Tijani Reinders dan Nicolo Gonzalez. Yang mana di sini Tijani Reinders sebagai gelandang bertahan untuk menghubungkan antara lini pertahanan dan lini serang, dan bekerja sama dengan Ryan Cherki untuk mengatur ritme permainan Manchester City. Yaitu dengan kerjasama ini Tijani Reinders berhasil memberikan assist kepada Ryan Cherki dan Savinho. Kerjasama ini tidak luput juga didukung oleh kemampuan Nicolo Gonzalez menutup ruang dari pergerakan pemain Brentford, yang mana di sini Brentford sebagai tim tamu menggunakan formasi 5-3-2, tetapi dengan solid lini tengah Manchester City dengan hadirnya juga Nicolo Gonzalez, ini membuat Manchester City bisa mengatasi serangan-serangan dari Brentford. Dan itu terbukti, kita lihat dari statistik pertandingan ini Manchester City berhasil melakukan penguasaan bola 60%, sedangkan Brentford 40%. Lalu total tembakan percobaan Manchester City yaitu melakukan 15 kali percobaan tembakan ke gawang Brentford, namun Brentford hanya 3 kali percobaan. Dan Manchester City berhasil melakukan 7 kali tembakan tepat sasaran dan Brentford hanya 3. Dari pelanggaran juga Manchester City melakukan 8 pelanggaran berbanding 5. Dan ini membuktikan bahwa Manchester City ini benar-benar solid di lini tengahnya permainan tersebut, baik ketika menghalau permainan dari Brentford, yang mana Nicolo Gonzalez di sini bisa reading the game sangat bagus, dan ditambah Kusanov. Ketika Nicolo Gonzalez membantu penyerangan, Kusanov berperan menggantikan perannya Nicolo Gonzalez. Yaitu tidak luput juga ketika Tijani Reinders dia menjadi penghubung, melihat di mana posisi dari Ryan Cherki. Ini sangat menguntungkan untuk Manchester City, yang mana bisa chemistry-nya sudah langsung dapat antara Tijani Reinders dengan Ryan Cherki. Padahal di pertandingan ini hampir semua pemain Manchester City disyaratkan oleh Pep Guardiola. Namun tidak ada alasan untuk memenangkan pertandingan tanpa adanya pemain inti seperti Erling Haaland yang harus disyaratkan, karena di beberapa pertandingan sebelumnya Erling Haaland selalu main dan Ruben Dias disyaratkan, dan Rodri di sini tampaknya masih cedera ya, belum fit sepenuhnya juga untuk Rodri. Dan ini menjadi hasil positif atas kemenangan ini yang diraih oleh Manchester City, yaitu dengan hasil 2-0 Manchester City berhasil melaju ke babak semifinal Carabao Cup atau Piala Liga.
Oke, di berita selanjutnya kita beralih ke Copa del Rey yang mana ada pertandingan Real Madrid yang bertandang ke kandangnya Talavera. Di sini Xabi Alonso, sang pelatih dari Real Madrid, hampir merotasi seluruh pemainnya, yaitu juga merombak formasi menggunakan formasi 4-3-3. Dan yang unik ya di sini yaitu Endrick kembali dimainkan oleh Xabi Alonso dan menjadi starter di pertandingan ini. Yaitu ada 3 di depan. Kita bahas 3 striker Real Madrid yang menggunakan formasi 4-3-3. Yaitu striker utama kita ada Kylian Mbappe, di kiri ada Endrick, di kanan ada Gonzalo Garcia, di tengah ada Mastantuono, lalu di gelandang satunya ada Arda Güler, di gelandang bertahan ada Dani Ceballos, lalu 4 di belakang, 2 center back-nya ada Andre Carreras yang biasa bermain di kiri, sekarang ditempatkan sebagai center back, lalu ada Huljen, di sektor kanan ada Dani Jimenez, lalu di kiri ada Franz Garcia, dan kiper utama Thibaut Courtois digantikan oleh Andre Lunin, yang mana di sini juga yang sangat menarik, Carreras ditempatkan sebagai center back sebelah kiri berdampingan dengan Franz Garcia. Tetapi di sini sangat masuk akal ditemani oleh Dani Ceballos, dia sebagai gelandang bertahan yang lebih membantu pertahanan. Dan di sini terbukti musuh Talavera menggunakan formasi 4-4-2 yang berusaha melakukan perlawanan kepada Real Madrid. Namun sayangnya di pertandingan ini Talavera harus mengakui kemenangan Real Madrid dengan skor 3-2, yang mana gol dicetak oleh Kylian Mbappe 2 gol. Lalu Kylian Mbappe mencetak gol pertama dari titik putih dan gol keduanya di menit ke-88, dan gol ketiga Real Madrid dicetak oleh kiper dari Talavera yang melakukan bunuh diri ketika berusaha menghalau tembakan Kylian Mbappe. Namun ini yang menarik ya, dari ringkasan pertandingan ini Real Madrid lebih difavoritkan menang 65%, tetapi Talavera tidak menyerah begitu saja dan memberikan perlawanan yang sangat menarik di sini. Dan Kylian Mbappe bersinar lagi di pertandingan ini, sedangkan Endrick dia diberi kesempatan sekali untuk menjadi starter walaupun bukan bermain di Liga Champions, bukan bermain di La Liga, tetapi Endrick memberikan penampilan yang memukau jelang peminjaman bulan Januari. Jadi Endrick ini Xabi Alonso berencana untuk meminjamkan Endrick ini agar mendapatkan menit bermain dan jam terbang yang lebih tinggi untuk mematangkan permainannya dia. Terkadang Endrick ini masih suka egois untuk mengoper kepada rekannya, dia merusak taktik permainan yang telah diberikan pelatih. Namun kabar baik ya, di pertandingan ini Endrick tidak melakukan itu, bahkan dia tampil cemerlang di pertandingan ini menggantikan peran dari Vinicius Junior. Ini sangat menarik, ditambah lagi Gonzalo Garcia menggantikan peran dari Rodrigo di sektor kanan. Ini pemain muda Real Madrid. Kalau gua rasa Gonzalo Garcia ini udah sedikit lebih matang daripada Endrick. Gitu loh. Dia lebih memahami perannya dia kalau dia harus memberikan umpan kepada Kylian Mbappe, membuka ruang untuk Kylian Mbappe agar tidak dijaga ketat oleh lawan, oleh Talavera tersebut. Namun peran Endrick di sini juga dia lebih menahan bola, tidak langsung maju ke area pertahanan dari Talavera. Ini sangat menarik. Begitupun Mastantuono, dia bermain sebagai gelandang serang, tetapi ketika menyerang dia mengatur penyerangan, mengatur ritme permainan dari Real Madrid. Ini yang dibutuhkan oleh dari pelatih Real Madrid Xabi Alonso. Ketika ada pemain yang kelelahan, Mastantuono berfungsi dengan semestinya, berguna dengan semestinya, apa yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Berita selanjutnya masih di Copa del Rey, yaitu ada pertandingan Barcelona yang bertandang ke kandangnya Guadalajara, yang mana di sini Barcelona berhasil menang dengan skor 2-0, yaitu Hansi Flick memasang Marcus Rashford sebagai striker utama di depan, yang mana di belakangnya pemain nomor 10 yaitu Lamine Yamal, dia berperan sebagai pemain nomor 10 walaupun nomor punggung 10, tetapi yang biasa dia bergerak di
sektor kanan penyerangan Barcelona, tetapi di pertandingan ini dia berperan di belakang striker yang mengatur ritme permainan. Dan di sayap kiri ada Fermin Lopez, lalu di sayap kanan ada Bargi. Ini pemain lulusan akademi dari Barcelona. Lalu dua di belakang sebagai gelandang bertahan ada Frenkie de Jong dan Marco Bernal. Ini pemain akademi Barcelona juga. Lalu dua center back ada Andre Christensen dan Eric Garcia. Di kanan ada Casado, di kiri ada Torrens. Yang mana di sini Eric Garcia bisa di posisi mana aja, dia sebagai gelandang bertahan, sebagai gelandang, lalu sebagai bek kanan, sebagai center back juga bisa. Yang belum dicoba bek kiri dan striker. Ke depan sana Eric Garcia belum dicoba. Ini peran yang penting dari Eric Garcia di pertandingan ini, yang mana dia berhasil switch possession dengan Frenkie de Jong, yang mana terkadang Frenkie de Jong ini bertukar posisi. Frenkie de Jong yang back, Eric Garcia yang membantu penyerangan. Yang mana Frenkie de Jong kalau dia sebagai back, switch position sebagai back, dia akan mengalirkan umpan-umpan jauh kepada Lamine Yamal, Fermin Lopez, bahkan Marcus Rashford. Yang mana di sini Marcus Rashford mempunyai kecepatan sama seperti Lamine Yamal. Di sini Frenkie de Jong memanfaatkan itu, namun peluangnya beberapa kali gagal di babak pertama. Dan yang menarik di sini, Hansi Flick juga mengistirahatkan pemainnya dari jadwal yang padat, yang mana kalau pemain tidak diistirahatkan pasti akan mengalami cedera yang parah, dan itu yang menyebabkan lutut-lutut para pemain tersebut banyak bermasalah ketika dipaksakan terus bermain tiap minggunya. Bahkan ada yang nggak sampai 3 hari sudah bermain lagi ketika Barcelona berlaga di Liga Champions. Ini sangat menarik. Dan di pertandingan ini juga Guadalajara di sini menggunakan formasi 5-4-1, yang mana hanya meninggalkan satu striker, yaitu Canizo, Andrew Canizo, yang sebagai striker Guadalajara. Yang mana di sini kesalahan dari Guadalajara, kenapa menumpuk 5 pemain di belakang, sedangkan Barcelona terbiasa berkreasi di lini tengah. Seharusnya memperbanyak lini tengah untuk mematikan kreasi dari Barcelona. Oke, jadi itu aja rekapan hasil pertandingan, rangkuman hasil pertandingan dari Progressive Football. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar membantu perkembangan channel Progressive Football ini. Dan jangkauannya luas, semakin banyak yang menonton. Gue berusaha memberikan informasi yang terbaik, mulai dari analisa pertandingan, hasil pertandingan, informasi-informasi tentang sepak bola akan disajikan di channel Progressive Football ini. Gue Iqbal dan ciao.